Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita mulai lagi, kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita. Malam ini kita ngomong juga fitrahnya manusia yang namanya humor. Jangan salah, humor fungsinya banyak. Yang pertama jelas menggembirakan. Jadi ini primernya ini membuat gembira, membuat ceria. Yang kedua katarsis. Katarsis itu semacam pembersihan dari kesumpekan, dari keruwetan hidupmu, jadi pelampiasannya antara lain lewat humor. Kalau kamu pas lagi di kamar sendiri, sumpah gitu kan, keluar ketemu teman, saling bergurau, itu kan lebih ringan beban hidupmu. Itu namanya nyari katarsis. Atau kalau tidak bisa bikin humor sendiri, mungkin kamu buka-buka internet, buka-buka YouTube untuk nyari yang lucu-lucu. Itu kan sebagai apa? Katarsis, pembersihan. Jadi hidupmu ya jangan serius terus, karena ini yang di dalam ini sumpeknya sudah numpuk. Maka bersihkan itu. Namanya lewat katarsis. Yang ketiga, defense mechanism. Defense mechanism itu mekanisme pembelaan diri. Kadang-kadang misalnya yang muda-muda pinginnya ngeritik, pinginnya apalagi tidak puas dengan situasi sekelilingnya, cuma ngomong langsung tidak berani. Kalau ngomong langsung bisa bonyok kita. Misalnya jalannya gimana? Humor. Jadi membuat orang, kalau humor itu kan orang tidak berani balas dendam ke kita. Wong humor kok. Misalnya defense mechanism itu kamu humor apa? Ada pejabat naik mobil kecelakaan, supirnya kegarota, terus pejabatnya gimana? Pejabatnya selamat. Loh kok bisa? Kan pejabatnya tidak mungkin kegarota, wong dia apa punya otak misalnya. Loh, ya kan? Kayak gini ini kan orang tidak berani marah-marah. Oh, ini cuma humor kok, Pak, kan gitu. Cuma sumpekmu kamu lampiaskan di humor. Orang tidak berani ngeritik sudah. Kalau sudah humor itu kan, oh iya, wong itu guyon kok. Kadang-kadang kan kita gitu, ngeritik-ngeritik banget. Enggak, itu cuma guyon kok, Pak. Begitu kita ngomong, oh, ini cuma humor, ini cuma gurauan kok. Ya sudah. Makanya kapan itu saya lihat ada video stand up comedy di depan DPR. Itu kan isinya yuk mengkritik DPR habis-habisan. Tapi DPR ya ketawa-ketawa saja, karena dia tahu kenapa. Itu humor, itu namanya defense mechanism. Jadi dengan itu kita selamat. Nah, itu kan enak. Misalnya kamu nembak pacarmu, kamu mau nggak sama aku? Kok kamu berani nembak? Anda ini guyon kok. Loh kan, kalau kamu ngomong guyon kan dia tidak bisa bantah sudah. Kamu tidak malu juga, cuma guyon. Jadi namanya defense mechanism. Yang punya teori psikoanalisis. Orang itu cenderung nyari amannya. Meskipun ingin marah-marah, kalau diawali dari guyon, nah itu sudah selesai. Kamu misalnya mau maki-maki temenmu, kamu boleh, ini permisi ya, saya mau dagel sebentar itu. Terus pisuan itu, dia susah. Oh itu cuma dagel loh, tidak serius. Nah, itu namanya defense mechanism. Mekanisme pembelaan diri. Atau yang keempat, kesadaran kritik dan introspeksi. Jadi orang itu kadang-kadang sadar ketika orang ngeritik dia atau ketika dia introspeksi tentang dirinya sendiri lewat jalur humor.
Jadi ketika tadi misalnya pejabatnya ada cerita kecelakaan tadi, terus pejabatnya mikir, iya ya, aku ini punya otak enggak ya? Nah, yang kayak gini nih namanya jadi bahan introspeksi. Dari guyonan itu kan dia enggak tersinggung, tapi bisa introspeksi. Dia merasa nama baiknya enggak tercemar, wong itu cuma guyon kok. Itu defense mechanism tadi. Tapi kelanjutannya bisa membuat orang introspeksi. Jadi dari kritik menuju introspeksi, jadi melahirkan kesadaran-kesadaran baru. Kadang-kadang banyak hal dari guyonan itu melahirkan kesadaran baru. Orang jadi setelah guyonannya selesai terus mikir, iya ya, kok bisa ya begitu dan seterusnya. Oke, jadi itu fungsi individual untuk kita yang suka dengan humor. Yang pertama pasti gembira, katarsis. Katarsis itu pembersihan. Kalau bahasanya tasawuf semacam takhalli, defense mechanism, kita nyari selamat, nyari aman. Dan yang ketiga kita kritis, introspeksi. Jadi jangan dikira ini hanya santai untuk ternyata manfaatnya banyak. Jadi kalau orang Jawa ada urip itu mampir ngombe, ya mampir ngombe plus guyon. Jadi urip itu ya mampir guyon. Jadi kenapa santai tapi ada manfaatnya. Guyon itu apa ya? Kalau perjalanan kita kan sering pakai analogi hidup itu harus ngegas dan ngerem, tapi juga harus santai-santai juga di rest area. Kalau ngegas dan ngerem terus ya capek. Nah, kita santai sekali-sekali di rest area, itu guyonnya. Jadi ada positif, ada negatif, ada santai-santai. Terus kalau ini cuma untuk pengetahuan saja ya, ini ada beberapa penelitian. Kalian yang mungkin tubuhnya agak ringkih, sering-seringlah tertawa. Ada manfaat kesehatannya banyak. Itu silakan dibaca sendiri. Meningkatkan sel-sel imun, meningkatkan jumlah antibodi, mengurangi rasa sakit, meningkatkan pengeluaran endorfin, memberikan latihan otot jantung, macam-macam, relaksasi otot, peredaran darah, macam-macam. Obat untuk segala penyakit ternyata. Iya. Ya silahkan lah, supaya kalian rasakan sendiri. Saya ingat dulu ada seorang yang dikenal sebagai bisa nyantet, tokoh nasional. Dia bilang orang yang tidak bisa disantet itu orang yang humoris, mudah tertawa. Jadi ya tidak ngerti mekanismenya seperti apa, tapi kata dia susah disantet. Orang yang ceria hidupnya, mudah tertawa. Mungkin jinnya yang mau masuk itu ikut ketawa kalau mau nyampe ke dia pas ketawa gitu kan ya. Makanya kalau kalian malam-malam kok serem, ketawa aja. Iya. Lo kan kamu lihat hantu-hantu kuntilanak itu kan ceria semua, gembira. Mesti mereka ketawa-ketawa. Nah, kamu saingi ikut ketawa juga. Nah, ya nanti saingan siapa yang lebih kuat daya ketawanya. Jadi ternyata manfaatnya banyak. Ya akan tertawalah sering-sering dalam hidupmu. Kayak tadi saya bilang, ayo hari ini sudah tertawa atau belum. Ya nanti di kamarmu ditulis ya. Biasanya kan sudah sholat apa belum itu besar. Sekarang diganti sudah tertawa apa belum. Kalau sholat kan sudah otomatis kalian. Oke, jadi itu pengaruh fisiknya. Sebelum ke filosof ya, ini teori-teori dasarnya dulu. Kuncinya humor itu, kalau ini teknis ya, yang mau jadi stand up comedy, kuncinya ada di sini sebenarnya. Yang pertama jelas bahasa. Selucu apapun kamu dagel di depan orang luar Jawa dengan bahasa Jawa, ya mereka tidak ketawa. Saya lucu sekali loh Pak.
Bahasa Inggris tapi ya podo wae. Orang tidak akan ketawa, itu bahasa. Atau istilah-istilah khusus di depan orang yang tidak ngerti ya jangan kaget. Misalnya kamu ndagel di depan simbahmu, misalnya, "Simbah ini kok kepo amat sih," misalnya. Ya. Ya, mbahmu ya tidak ketawa, tidak ngerti kepo kepo, panganan opo. Itu kuncinya ya, kalau kamu mau bikin humor ya lihat situasinya. Jadi nanti kamu, Pak, temen nggak ngerti filsafat, kamu pakai humor filsafat. Menurut Nietzsche misalnya, Nietzsche itu, ya. Jadi yang pertama kuncinya itu bahasa. Performance juga begitu. Kan kayak tadi ada temenmu, kan ada yang mau performanya jelek, mau humor dia ketawa sendiri dulu panjang, terus baru bikin humor. Temennya sudah hilang momennya sudah. Nah itu performance namanya. Pinter-pinter ngatur ritme kalau mau bikin orang tertawa. Jadi itu performance. Performance itu nanti ada hubungannya dengan sense of humor tadi. Performance itu ada orang yang lihat wajahnya aja orang sudah ketawa. Kan ada kayak gitu kan. Kamu lihat dagelan-dagelan itu yang ngomong menjiwai itu, dia baru keluar aja orang sudah ketawa duluan. Belum dagel itu orang sudah ketawa. Nah, kalau kamu punya teman kayak gitu, oh, itu aset itu. Kamu lihat wajahnya saja sudah ketawa. Aset yang luar biasa. Konteksnya, dilihat situasinya. Situasi sedang apa? Orang sedang tegang, bela sungkawa, ya jangan dagel di situ. Orang sedang sumpek apa, ya ndak nyambung, daripada kamu capek, dia ndak akan ketawa. Lihat situasi, lihat konteksnya. Hati-hati juga distansi atau resepsi psikologis. Ada orang-orang yang ndak suka ketawa, ndak suka dagel, hati-hati. Misalnya kamu dagel, dia sudah mencurang, sudah nunggu kamu. Begitu kamu selesai dagel, ndak lucu, susah sudah. Atau kamu dagel lesek, dia ndak suka dagelan itu. Jadi kamu harus ngerti itu. Alah, saru misalnya, dia ndak akan ketawa. Itu jarak resepsi psikologis. Jadi kalau orang psikologinya sudah terrepresi, kamu selucu apapun dia ndak akan tertawa. Pacarmu yang sedang patah hati, terus kamu hibur, kamu pakai dagelan kayak apa, mungkin dia tidak ketawa. Kenapa? Psikologinya sedang terrepresi. Ayo dong senyum dong, nggak senyum-senyuman misalnya, dia sudah tidak bisa, sudah diajak ketawa. Psikologinya sedang terrepresi. Yang kelima juga kesegaran. Ini juga kunci bagi yang karirnya stand up comedian atau tukang humor. Hati-hati yang terakhir ini. Kalau kamu ngulang-ulang, selucu apapun diulang lagi, ya tidak ada yang ketawa. Originalitas. Kalau dosen tidak apa-apa diulang-ulang. Wong ya bukan profesinya. Tapi ya perhatikan kesegaran. Oh, ini kunci-kuncinya. Oke, kita mulai dengan filsafatnya sekarang. Itu tadi pengantar ya, biar tahu dunia humor itu seperti itu. Nah, sekarang mulai seriusnya. Apa itu humor? Ada teori pertama, ada 3 teori utama. Nanti ada filosof punya beberapa teori tambahan. Ada yang namanya superiority theory. Superiority theory itu humor adalah ketika orang merasa superior, lebih baik, lebih sempurna, kemudian melihat yang lain lebih rendah, lebih jelek dari dia. Kemudian
direndahkan, diketawakan. Itu namanya superiority theory. Kalian, saya tadi ngasih contoh kan, ada orang naik motor terus jungle, itu kan kamu terus ketawa. Itu sebenarnya superiority theory. Jadi kalian merasa superior. Ada orang jelek karaokean, itu kan kamu terus ketawa karena kamu merasa lebih cakep dari dia. Itu superiority theory. Jadi humor itu lahir dari rasa superiormu. Makanya yang lebih superior biasanya lebih bisa bikin humor. Saya di depan kalian mungkin lebih lancar ngomongin macam-macam, tapi kalian pas di depanku kan tidak bisa. Kamu mungkin merasa inferior di depanku, kamu mungkin tidak bisa ndagel-ndagel di depanku panjang lebar gitu. Kenapa? Ada rasa inferior. Superiority theory itu, humor itu muncul dari rasa superior. Makanya humor itu kan banyak kan yang isinya melecehkan orang, isinya merendahkan orang, terus jadi lucu, yang lain ikut ketawa. Oke, besar wajahmu kayak terus yang lain ketawa. Oke, tubuhmu kayak ini ya, itu terus yang lain ketawa. Itu superiority theory namanya. Orang itu ternyata menganggap lucu apa-apa yang kurang sempurna, sementara dia menganggap dirinya sendiri lebih sempurna. Makanya kadang-kadang kalau di lawak-lawak dagelan itu terus pakai baju aneh-aneh, pakai baju jelek-jelek, pakai kostum yang unik-unik, itu yang badut-badut itu kan jelek. Kan tidak ada badut itu yang topengnya kayak artis Korea, itu kan tidak ada. Itu jelek, dibikin mulutnya besar, dibikin. Kenapa? Superiority theory. Jadi kelucuan itu lahir dari rasa superior. Itu teori pertama tentang humor. Ada teori kedua. Teori kedua ini incongruity theory. Incongruity theory itu teori tentang ketidaksetaraan. Jadi lucu itu dari mana? Lucu itu dari perubahan yang tiba-tiba. Kayak tadi, permainan kata itu golongannya lucu. Apa ya? Permainan kata itu misalnya gini, kalian bilang, Pak, saya itu sebenarnya rajin loh Pak. Lah, kok kamu nggak pernah masuk? Loh, saya itu rajin bermalas-malasan Pak. Oh, itu kan permainan kata. Ini saya tidak malas kok Pak. Ini saya sedang energi saving. Sekarang kita harus hemat energi Pak. Jadi saya tidak banyak-banyak mengeluarkan energi. Ini permainan kata. Orang mengira disimpulkan apa, tapi kamu simpulkan kebalikannya. Itu namanya incongruity theory. Gak nyambung pakai akalmu. Mana ada kok rajin untuk bermalas-malasan itu loh. Itu kan gak nyambung. Dari situ terus muncul kelucuan-kelucuan. Oke. Itu namanya teori incongruity. Ya, banyak kan orang ngomong lucu-lucu dengan cara membolak-balik logika. Terus tertawa terjadi karena harapan yang dikacaukan, sehingga seseorang dari satu sikap mental dilontarkan ke sikap mental yang sama sekali berlainan. Harusnya ini terjadi itu. Kamu tidak naksir aku tidak naksir kamu, berarti kita jodoh dong. Nah, itu kan nyambungnya ke situ. Bodoh-bodoh orang nyambungnya kan itu, mikirnya berarti kacau. Itu namanya incongruity theory. Jodoh itu kan harusnya podo naksire, sekarang dibalik, podo gak naksire dianggap jodoh. Itu kan orang terus jadi kaget, terus tertawa. Nah, itu yang kedua namanya incongruity theory. Terus ada yang ketiga, relief theory. Relief theory ini
kayak tadi ya, dia jadi katarsis, pelepasan dari ketegangan. Pelepasan dari ketegangan itu, hidup ini sumpek, banyak larangan, banyak aturan, dikekang-kekang. Jalan keluarnya apa? Humor. Santai aja, nggak usah dianggap susah. Misalnya kamu punya pacar suka ngatur-ngatur, itu kan harusnya pacarmu posesif, tapi enggak, terus dibikin guyon biar bebas untuk menertawakan pacarmu. Terus kamu bilang, wah saya punya pacar ini kok suka ngatur ya, harusnya dia jangan dipanggil pacar tapi dipanggil aja coach misalnya. Ya, jadi kalau pacaran kalau bukan halo yang halo coach, gitu, nanti itu. Dengan ini kan kamu lega, puas, wah katanya rasa ngelawan. Sekarang diajak guyon gitu bisa sekarang kita ngelawan. Itu namanya relief theory. Dengan humor kamu bisa, oh lega aku. Kalau marah-marah langsung nggak pakai humor mesti susah ini, mesti. Terus kamu lakukan relief theory. Ini 3 teori utama dalam humor. Ada relief theory, incongruity, sama superiority. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.